Pernahkah kamu melihat kapal di laut? Nah, pasti pernah kan? Jadi sekarang nih, coba teman-teman bayangkan kapal yang memiliki massa yang sangat besar tidak dapat tenggelam, sedangkan sebuah batu yang ukurannya kecil dan ringan bisa tenggelam. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita bahas di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi perkenalkan, nama saya Nadia Sri Auliana Priyanti, NIM A1C3190060 dari reguler B Pendidikan Fisika 2019. Jika kita perhatikan fenomena yang tadi, hal tersebut terjadi karena adanya konsep pengapungan. Sebelum kita bahas lebih mendalam tentang konsep pengapungan, terlebih dahulu kita harus memahami konsep dari hukum Archimedes. Nah, apa itu hukum Archimedes? Hukum Archimedes ditemukan oleh ilmuwan Yunani yang bernama Archimedes. Nah, konsep hukum Archimedes ini adalah menjelaskan adanya gaya yang mempengaruhi benda pada zat cair. Zat cair memiliki suatu kemampuan memberikan sebuah tekanan kepada benda-benda di sekitarnya. Selain itu, zat cair juga memiliki gaya yang diberikan ke benda-benda di sekitarnya. Pembahasan mengenai hal ini cukup menarik karena akan melibatkan beberapa peristiwa di sekitar kita. Suatu konsep dasar yang melandasi pembahasan ini yaitu hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini menjelaskan hubungan besarnya gaya yang diberikan zat cair terhadap benda yang berinteraksi dengannya. Bunyi dari hukum Archimedes ini adalah suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Maksud dari kata dipindahkan dalam bunyi hukum Archimedes tersebut adalah volume zat cair yang meluap terdesak sehingga seolah-olah ada penambahan volume ketika suatu benda dicelupkan pada zat cair. Jadi besar zat cair yang dipindahkan atau yang terdesak mempunyai volume sama dengan volume benda yang dicelupkan atau tenggelam dalam zat cair tersebut. Sehingga sesuai dengan hukum Archimedes, gaya apung atau Fa mempunyai nilai yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Ketika suatu benda berada dalam fluida, maka volume zat cair dipindahkan sebesar volume bagian benda yang berada dalam zat cair. Jika volume zat cair yang dipindahkan besarnya V dan kerapatan fluida atau massa persatuan volume adalah ρ, maka besarnya massa fluida yang dipindahkan adalah M sama dengan ρ dikali V. Besarnya berat fluida yang dipindahkan adalah W sama dengan M dikali G sama dengan ρ VG. Nah, menurut prinsip dari Archimedes, besarnya gaya tekan ke atas sama dengan berat benda yang dipindahkan, di mana gaya tekan ke atas itu adalah Fa sama dengan W, yaitu berat benda yang dipindahkan, sama dengan ρ VG. Jika suatu sistem dalam keadaan seimbang, maka dapat dirumuskan bahwa Fa sama dengan W, yaitu Fa itu adalah ρ F dikali VBF dikali G sama dengan ρ B dikali VB dikali G, di mana Fa sama dengan W itu sama dengan ρ F dikali VBF sama dengan ρ B dikali VB. Di sini ρ F itu adalah massa jenis fluida, VBF itu adalah volume benda yang tercelup ke dalam zat cair, dan ρ B itu adalah massa jenis benda, serta VB adalah volume benda dalam meter kubik. Nah, teman-teman, ada 3 keadaan benda saat dicelupkan ke dalam zat cair. Yang pertama itu ada benda tenggelam, ada yang kedua itu benda melayang, dan yang ketiga itu adalah benda terapung. Nah, untuk benda tenggelam terjadi karena keadaan saat massa jenis zat cair lebih kecil daripada massa jenis benda. Contohnya itu pada besi atau baja yang tenggelam jika dimasukkan ke dalam air. Untuk gambarnya bisa dilihat di samping. Yang kedua adalah benda melayang. Benda melayang ini terjadi karena keadaan saat massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda. Contohnya itu telur yang kita masukkan ke dalam air yang ditambahkan sedikit garam akan melayang karena massa jenis keduanya sama. Untuk gambarnya bisa dilihat di samping. Yang ketiga itu adalah benda terapung. Nah, benda terapung ini terjadi karena keadaan saat massa jenis zat cair lebih besar daripada massa jenis benda. Contohnya itu styrofoam atau plastik akan terapung jika dimasukkan ke dalam air. Untuk gambarnya juga bisa dilihat di samping. Teman-teman, untuk lebih memahami mengenai konsep mengapung, melayang, dan tenggelam, kita akan melakukan sebuah percobaan. Yuk diperhatikan video berikut ini. Percobaan yang pertama ini kita akan menyiapkan
ada 3 buah gelas yang sudah berisi air. Lalu di sini ada 3 biji telur yang saya gunakan. Selanjutnya ada sendok, terus ada garam. Nah, untuk yang pertama, pada gelas pertama kita akan melakukan percobaan dengan memasukkan telur ke dalam gelas tanpa memasukkan apapun, zat-zat apapun yang ada di dalam gelas. Kita masukkan aja. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri pada gelas ini telur yang kita celupkan tadi akan tenggelam. Itu untuk percobaan yang pertama. Nah, di sini kita sudah masukin garam ke dalamnya, kita aduk-aduk sampai garamnya larut. Nah, setelah itu kita bisa masukkan telur ke dalam garamnya. Kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, teman-teman bisa lihat telurnya akan mengalami suatu keadaan melayang karena bendanya berada tidak di atas permukaan air dan juga tidak berada di bawah permukaan air. Nah, untuk gelas ketiga di sini kita isi garam sebanyak 5 sendok makan. Nah, kita aduk-aduk garamnya sampai larut. Setelah itu kita celupkan telur ke dalamnya. Nah, teman-teman bisa lihat kan, telurnya masih belum tenggelam, kita belum mengapung. Nah, teman-teman, ini keadaan dimana setelah kita larutkan garam ke dalam air, lalu kita masukkan telur ke dalamnya, sehingga benda ini akan mengalami suatu keadaan terapung, dimana massa jenis zat cairnya lebih besar daripada massa jenis bendanya, atau Fa-nya besar daripada W-nya. Selanjutnya, itu adalah ini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri keadaan ini terjadi itu adalah keadaan benda melayang, di mana massa jenis zat cairnya sama dengan massa jenis bendanya, di mana Fa sama dengan W. Selanjutnya adalah keadaan gelas yang pertama, yang ini. Nah, keadaan ini saat benda terjadi, yaitu massa jenis zat cair lebih kecil dari massa jenis benda, di mana Fa-nya lebih kecil dari W. Nah, itu dia percobaan mengenai 3 keadaan benda. Semoga dapat bermanfaat. Nah, baiklah teman-teman, kita akan membahas contoh soal mengenai hukum Archimedes. Nah, contoh soal yang pertama ini adalah sebuah benda dicelupkan ke dalam minyak yang massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik. Ternyata 25% volume benda terapung di atas permukaan minyak. Tentukan massa jenis benda tersebut. Nah, jadi teman-teman, untuk menjawab soal yang pertama tadi seperti ini. Nah, di soal tadi terlihat bahwa yang diketahui di sana adalah rho M sama dengan 0,8 gram per cm kubik, Vb-nya sama dengan 100%, dan Vbf-nya itu adalah 100% dikurangi 25%, yaitu hasilnya adalah 75%. Nah, yang ditanya di sana adalah rho B-nya. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus menggunakan rumus perbandingan volume benda tercelup dalam fluida dan volume benda di udara, yaitu rumusnya adalah rho B sama dengan Vbf dibagi Vb dikali rho M. Nah, kita masukkan aja Vbf-nya itu 75%, Vb-nya 100% dikali rho M-nya 0,8. Hasilnya adalah 0,6 gram per cm kubik. Nah, jadi teman-teman, hasil dari massa jenis bendanya adalah 0,6 gram per cm kubik. Agar teman-teman lebih memahami mengenai hukum Archimedes, berikutnya kita akan membahas contoh soal yang kedua. Nah, pada contoh soal yang kedua ini adalah soalnya sebuah benda memiliki berat 5 Newton di udara dan 4 Newton di dalam air. Jika massa jenis air 1 gram per cm kubik, nah tentukan massa jenis benda tersebut.
Nah, ayo kita bahas mengenai soal yang kedua tadi, di mana diketahui di sana adalah WU-nya 6 Newton, WBF-nya 4 Newton, rho F-nya 1 gram per centimeter kubik atau sama dengan 1000 kg per meter kubik. Nah, yang ditanya di sana adalah rho B. Nah, untuk mencari pembahasan tersebut, kita gunakan rumus berat semu benda, di mana WBF sama dengan WU dikurang FA. Nah, kita bisa pindah ruaskan di mana FA sama dengan WU dikurang WBF sama dengan 6 dikurang 4. Jadi hasil untuk FA adalah 2 Newton. Nah, berdasarkan rumus gaya Archimedes diperoleh persamaan berikut, di mana FA sama dengan rho F dikali G dikali VBF. Nah, kita pindah ruaskan di mana VBF sama dengan FA dibagi rho F dikali G. Karena FA sudah kita cari, sudah kita dapatkan hasilnya tadi, rho F sudah ada juga, G juga ada, tinggal kita masukkan aja lagi. VBF sama dengan 2 dibagi 1000 dikali 10, di mana VBF adalah 2 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Nah, untuk mencari massa jenis benda, kita menggunakan persamaan yaitu rho B sama dengan M dibagi VBF, di mana massanya adalah 0,6 dan VBF-nya adalah 2 kali 10 pangkat 4, dan hasilnya adalah 3000 kg per meter kubik. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan cara yang kedua ini, di mana caranya adalah rumusnya yaitu rho B sama dengan WU dibagi WU dikurang WBF dikali rho F. Tinggal masukkan aja. Rho B sama dengan 6 dibagi 6 dikurang 4 dikali 1000, di mana 6 dibagi 6 kurang 4 kan 2, 6 bagi 2 dikali 1000. Nah, 6 bagi 2 3, 3 kali 1000 itu 3000 kg per meter kubik. Nah, jadi kita dapat hasilnya adalah jadi massa jenis bendanya adalah 3000 kg per meter kubik. Cukup mudah kan teman-teman? Semoga bermanfaat. Oke, next kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu soal yang ketiga. Sebuah mahkota jika ditimbang di udara memiliki berat 25 Newton. Jika dimasukkan ke dalam air, beratnya menjadi 15 Newton. Dalam massa jenisnya adalah massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka massa jenis mahkota adalah. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar yang ada di layar, di mana berat benda di dalam fluida yang kita misalkan dengan W aksen akan berkurang dari benda di udara yang kita misalkan dengan W akibat adanya gaya apung atau FA. Nah, di mana W aksen dikurang W sama dengan FA. Nah, di mana W aksennya adalah 25 dan W-nya nilainya adalah 15. Jadi kita masukkan W aksen sama dengan 25 dikurang 15 sama dengan penjabaran dari FA itu kan rumusnya adalah rho F dikali V dikali G. Nah, kita dapatkan 25 dikurang 15 sama dengan rho F dikali V dikali G. Nah, hasilnya adalah 10 sama dengan 1000 dikali V dikali 10, di mana V sama dengan 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, selanjutnya kita masukkan kepada rumus rho benda sama dengan M benda dibagi V benda, di mana rho benda sama dengan 25 dibagi 10 dibagi 10 pangkat min 3 dengan nilai rho benda 2500 kg per meter kubik. Nah, M benda itu adalah W per G dan V benda itu adalah V fluida yang dipindahkan. Silakan teman-teman pahami terlebih dahulu. Nah, teman-teman, dari tadi kita sudah membahas mengenai hukum Archimedes dan lain halnya. Nah, kita belum tahu nih siapa sih Archimedes itu. Jadi Archimedes itu adalah seorang matematikawan, ilmuwan, insinyur, penemu, dan astronomer dari Yunani yang diperkirakan hidup sekitar 287 hingga 212 sebelum Masehi. Nah, kisahnya yang paling terkenal ini adalah ketika ia menemukan satu metode untuk menentukan volume suatu objek yang memiliki bentuk yang tidak rata atau irregular. Alkisah, sebuah mahkota untuk Raja Hiro. Yang kedua, dipesan sang raja dengan bahan baku yang disuplai dari sang raja, yakni emas murni. Setelah mahkota emas tersebut telah dibuat dan dipersembahkan kepada raja, namun sang raja menduga adanya kecurangan yang dilakukan oleh si pembuat mahkota. Oleh karena itu, Archimedes diperintahkan oleh raja untuk menentukan apakah mahkota tersebut terbuat seluruhnya dari emas murni atau dipalsukan dengan mengganti bahan bakunya menjadi perak sebagai dugaan raja.
Archimedes harus memecahkan masalah tersebut tanpa harus merusak mahkota raja tersebut, yang berarti ia tidak boleh mencairkan mahkota tersebut untuk kemudian dicetak menjadi bentuk yang rata agar dapat dihitung massa jenisnya. Ketika ia sedang berendam di bak mandinya, dia menyadari bahwa ketinggian air pada bak mandi bertambah seiring ia masuk ke dalam air. Lalu ia pun menyadari bahwa efek ini dapat digunakan untuk menentukan volume mahkota raja yang kita sebut dengan hukum Archimedes. Air dianggap fluida yang tidak mampu mampat. Jadi mahkota yang dicelupkan ke air akan memindahkan volume air sebanyak volume mahkota tersebut. Dengan membagi massa mahkota dengan volume air yang dipindahkan, maka didapatkan massa jenis mahkota atau massa jenis emas lebih berat daripada massa jenis perak, dan nilainya telah diketahui. Nah, saking gembiranya mengetahui hal ini, Archimedes kemudian berlari dari bak mandinya dengan meneriakkan Eureka, yang artinya adalah aku telah menemukannya. Hasil tes sesungguhnya dari mahkota raja telah menunjukkan bahwa mahkota emas tersebut telah dicampur dengan perak. Nah, itu dia pengetahuan tentang penemuan hukum Archimedes. Nah, teman-teman, kita kembali lagi pada pertanyaan yang di awal tadi mengenai mengapa kapal tidak tenggelam. Jadi, kapal itu tidak tenggelam apabila massa jenis suatu benda lebih kecil dari massa jenis air, maka benda akan terapung. Sebaliknya, jika kerapatan suatu benda lebih besar daripada kerapatan air, maka benda tersebut akan tenggelam. Nah, kebanyakan kapal itu terbuat dari besi dan baja. Massa jenis besi dan baja adalah 7,8 dikali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Sedangkan massa jenis air itu adalah 1,00 dikali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Jadi dijelaskan tampak bahwa kerapatan besi dan baja lebih besar daripada kerapatan air. Nah, dalam hal ini berat jenis besi dan baja itu 7,8, sedangkan berat jenis air itu adalah 1. Seharusnya kapal yang terbuat dari besi dan baja tenggelam. Mengapa hal itu tidak tenggelam? Karena massa jenis total kapal lebih kecil daripada massa jenis air atau air laut. Nah, itu dia mengenai pertanyaan di awal tadi. Selanjutnya adalah penerapan hukum Archimedes ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk penerapan hukum Archimedes ini ada contohnya adalah kapal selam. Nah, kapal selam ini mampu mengatur massa jenis air di dalam air agar bisa menyelam, melayang, dan mengapung di permukaan air dengan cara mengeluarkan atau memasukkan air untuk mengurangi atau menambahkan massanya. Yang kedua itu adalah terjadi pada balon udara. Yang ketiga itu adalah terjadi pada kapal laut yang sudah dijelaskan tadi. Nah, itu dia video mengenai hukum Archimedes, penjelasan mengenai hukum Archimedes. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Nadia tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.